Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih masuk pada kitab shalah, bab salati tatawwu, dan masuk pada hadis yang ke 309 dalam kitab aslinya. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu fi akhirihina. Wa li Abi Dawud wa Tirmidhi wa nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kepakarannya dalam Islam. Kepakarannya dalam Islam tentang Al-Quran. Bahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Ubay ibn Ka'ab. Kemudian mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra 'alaika suratal bayyinati. Wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Pendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay. Tentu Ubay merasa tersanjung dan terharu. Bagaimana mungkin nama dia disebut-sebut di langit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca surat kepadanya. Sehingga kemudian Ubay mengatakan, asammanillahu ya Rasulullah, apakah Allah menyebut-nyebut nama? Maka Ubay mengatakan, ya, Allah menyebut-nyebut nama. Dari sini ada sebuah faedah. Ubay ini tidak dikenal dalam hal khusus seperti Abu Bakar dikenal dengan infaknya, Umar bin Khattab dikenal dengan salatnya, Khalid bin Walid dikenal dengan jihadnya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang berkhidmat kepada Rasul sampai meninggal. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama Abu Bakar ataupun Umar ataupun Khalid ataupun sahabat yang lainnya, kemudian Allah memerintahkan untuk membacakan surat kepada mereka? Kenapa Ubay yang dipilih? Karena Ubay ini diangkat oleh Allah karena dia sudah mengangkat derajat kalam Allah, Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengangkat derajat siapapun yang mengangkat kalam Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Abdurrahman ibn Abza, seorang budak yang dikisahkan oleh Gubernur Mekah,
kalau dia seorang alim dalam Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba aqwam. Sesungguhnya Allah mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran. Lah Ubay ini diangkat karena perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan Ubay untuk belajar bahasa Yahudi dalam 9 hari supaya tahu apa yang mereka katakan, karena belajar bahasa itu penting. Makanya Nabi Adam dilebihkan dari malaikat itu karena Allah mengajarkan bahasa, pengetahuan pada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Karena ilmu itu sifat Allah, sementara ibadah itu sifat hamba. Malaikat itu hanya beribadah, tetapi Adam diberikan pengetahuan soal bahasa. Lah Ubay bin Ka'ab ini sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dijadikan salat tarawih 1 bulan. Dan itu pertama kali Umar menghidupkan tarawih 1 bulan. Setelah di zaman Rasul tidak menghidupkan kecuali 3 malam. Maka Umar pun kemudian mengatakan ni'matul bid'ati hadi, ni'matul bid'atu hadi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Tapi yang dimaksud bid'ah di sini bukan bid'ah secara istilah, tapi bid'ah secara bahasa. Bahwa Umar senang menghidupkan yang pernah dihidupkan Rasul, bahkan bisa menghidupkan 1 bulan yang tidak dihidupkan Nabi. Karena Nabi tidak menghidupkan 1 bulan karena takut salat tarawih itu diwajibkan masalahnya. Makanya Rasul cuma 3 hari saja. Nah, Ubay bin Ka'ab ini bercerita, dahulu Nabi SAW pernah melaksanakan sholat witir. Kemudian membaca 3 surat. Pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian juga membaca surat Ya Ayyuhal Kafir. Kemudian juga membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Dan Rasul tidak salam kecuali di akhir salat. Artinya witir itu cuma ada 1 tasyahud saja, bukan 2 tasyahud. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, setiap surat pada setiap rakaat di akhirnya membaca Qul Huwallahu Ahad dan muawwidataini Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Artinya menggabungkan 3 surat Qul dalam rakaat terakhir witir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW memilih 3 surat ini dalam setiap witirnya? Kenapa Nabi SAW memilih Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian Qul Ya Ayyuhal Kafirun, kemudian Qul Huwallahu Ahad? Kan banyak surat-surat dalam Al-Quran itu. Kenapa ini yang dipilih? Antara hikmahnya adalah kenapa disunnahkan atau dianjurkan mengambil 3 surat ini. Pertama dalam suratul A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Dalam suratul A'la ini terkandung padanya tentang dorongan kita mengingat akhirat. Isi surah Al-A'la itu ada anjuran agar kita diingatkan dengan akhirat dan zuhud terhadap dunia. Jadi 2 perkara yang sangat menonjol dalam surah Al-A'la. Karena dalam surat itu ada al-hathu alal akhir, anjuran untuk senantiasa ingat akhirat. Dan ingat akhirat itu sebuah kebaikan, karena pengaruhnya besar. Orang yang tidak ingat akhirat itu tidak akan baik hidupnya. Tapi orang yang ingat akhirat pasti baik hidupnya, karena dia meyakini ada balasan setelah kematian. Yang kedua, tazhid fid dunia. Ada dorongan untuk zihad, untuk zuhud. Zuhud terhadap dunia. Maksudnya zuhud kepada dunia itu hatinya tidak tergantung pada dunia. Hatinya hanya tergantung kepada Allah saja. Walaupun dia kaya, walaupun dia konglomerat, walaupun dia miliarder,
Dunianya hanya diletakkan di tangan, tapi hatinya tetap hanya diberikan kepada Allah SWT. Itu artinya zuhud. Jadi zuhud tidak mesti miskin, kaya pun bisa jadi zuhud. Ketika dia tidak menghargai dunia dan hanya menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam surah Al-A'la juga ada mawa'id, ada wejangan-wejangan, diingatkan tentang kitab-kitab lama. Di sana ada suhuf, kemudian juga kitab-kitab langit. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kenapa surat ini dipilih menjadi surat yang dibaca Rasul dalam surah Witir. Yang kedua, surah Qul ya ayyuhal kafirun. Karena dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun itu, surat ini sama dengan 1/4 Al-Quran. Jadi bandingan surah Qul ya ayyuhal kafirun itu ta'dilu rubu Al-Quran. Rubu'ul Quran, artinya 1/4 Al-Quran itu ada pada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian juga dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun itu ada bara'ah, ada berlepas diri secara mutlak dari orang-orang kafir dan agama mereka. Kemudian juga terkandung tauhid di dalamnya, tauhidul amal. Kemudian yang ketiga, suratul Ikhlas. Ma'ruf, surah Ikhlas ini setara dengan 1/3 Al-Quran, setara dengan 1/3 Al-Quran. Dan surah Al-Ikhlas ini terkandung sifatul rahman, sifat-sifat Allah yang sangat agung, ahad, samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terkandung sifat-sifat Allah dan tauhid yang luar biasa. Makanya ketika ada seorang pemimpin pasukan perang, dia tidak beranjak kecuali dari surah Al-Ikhlas setiap menjadi imam salat. Ketika ditanya kenapa engkau tidak membaca surah yang lainnya, maka dia mengatakan karena aku suka dengan surat itu, karena di dalamnya ada sifatu rahmah, ada sifat-sifat ar-rahmah. Maka Rasul mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan menjadi jembatan kamu untuk menuju surga. Tapi terkadang juga Nabi SAW dalam riwayat yang kedua terkadang membaca 3 surat berturut-turut dalam rakaat terakhir witir. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan muawwidzatain. Kenapa? Karena kandungan muawwidzatain itu betul-betul sangat luar biasa. Dalam suratul Falaq kita dihindarkan dari musuh-musuh luar. Pertama, setiap kejahatan yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, setiap malam yang membawa kejahatan karena kuatnya kekuatan syaitan di malam hari. Kemudian juga setiap sihir yang dikirimkan tukang-tukang sihir, dan setiap hasad yang dihasadkan orang yang hasad. Dan dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kita dihindarkan dari musuh dari dalam berupa hawa nafsu. Jadi kenapa inilah surat-surat yang dipilih oleh Nabi SAW dan sering dibaca dalam surah Witir. Tapi sekali lagi, bahwa bukan berarti kemudian kita harus mudawamah terus menerus surat ini yang dibaca, tidak. Ya, sekali-kali surat yang lain, supaya manusia tidak menganggap sebuah kewajiban harus membaca surat-surat ini. Artinya ini hanya dianjurkan, dan kebanyakan membaca surat-surat yang dianjurkan Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang 310, An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbih. Rawahu Muslim wa Ibnu Hibban, man adraka as-subha lam yutir fala witra lahu. Falam yutir fala witra lahu.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri ma'ruf satu di antara sahabat-sahabat yang mukthiruna fil hadis, banyak meriwayatkan hadis Nabi, melebihi 1000 hadis. Jadi di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dan melebihi 1000 hadis di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian yang lainnya termasuk dalamnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri dulunya orang miskin, tetapi karena dia tidak mau meminta-minta dan berjanji tidak akan meminta-minta dan merasa cukup akan pemberian Allah, akhirnya Allah kayakan. Bahkan ketika Madinah paceklik luar biasa, banyak orang kelaparan, istrinya Abu Sa'id ini meminta kepada Abi Sa'id, datanglah kepada Nabi, karena Rasul itu tidak pernah menolak setiap orang yang minta. Satu hari tidak digubris ucapan istrinya, 2 hari tidak digubris, 3 hari terpengaruh. Akhirnya dia dengan malunya coba datang karena memang sudah tidak ada yang dimakan. Datang dia, ketika itu Nabi sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Belum sampai di pintu masjid, Abu Sa'id mendengar khutbah Nabi SAW. Dan isi khutbahnya adalah, barang siapa yang tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekayaan kepadanya. Dan siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Akhirnya tidak jadi, bersinggung dengan khutbahnya Nabi. Maunya minta-minta, kena dalil, balik dia kalah mental. Nah, sebab itulah akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berdoa kepada Allah, dan berakhir Allah berikan kekayaan yang melimpah kepada Abu Sa'id karena tidak mau merendahkan diri di hadapan manusia. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, witirlah kalian sebelum subuh. Barang siapa yang mendapatkan subuh dan dia belum witir, maka tidak ada witir bagi dia. Artinya salat witir itu bagian daripada salat malam. Karena kalau sudah waktu subuh berarti datang pagi, berarti tidak ada salat witir lagi. Kemudian yang kedua, bahwa akhir salat witir itu ketika terbit fajar yang kedua atau datangnya salat subuh. Kemudian masih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang ke-311-nya, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbah aw dzakar. Barang siapa yang tertidur dari salat witir atau lupa, maka hendaklah salat ketika dia bangun di pagi hari atau ketika dia ingat. Dari sini, kalau seandainya seseorang itu tidur dan biasa melaksanakan witir, tapi suatu ketika tertidur dan dia tidak bangun sampai terbit fajar, artinya datang waktu subuh, atau dia lupa sampai kemudian subuh, selesai subuh baru ingat gitu ya, maka seseorang boleh melakukan witir setelah terbit matahari. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi witir ketika ingat. Tapi ada juga mengatakan tidak perlu witir, dan niatnya dia untuk sholat witir itu sudah dianggap witir. Niat dia itu sudah dianggap witir. Karena dia ingin witir tapi ketiduran, ya sudah, dia sudah dianggap sholat witir. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia boleh sholat witir ketika ingat, dan ini bukan qadha ya, ini namanya memang di situ waktunya. Sekali lagi, ini bagi orang yang tidak pernah meninggalkan witir. Ya, tapi kalau suka meninggalkan witir, ya buat apa juga dia mengqadha. Dia sendiri jarang witir ya, sekali tidak witir masa mau diqadha. Jadi dia boleh ketika ingatnya umpamanya subuh, sholat subuh, ya habis subuh dia witir. Atau juga boleh menunggu ketika terbit matahari. Wallahu a'lam. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis ke-312. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwada
Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah sahabat Ansar, dan dia termasuk alim min ulama'il Ansar, termasuk ulama dari ulamanya Ansar. Jabir ini, dia punya ayah namanya Abdullah ibn Haram, dan ayahnya seorang mujahid, walaupun sudah tua tapi mati syahid di perang Uhud. Dan ayahnya mendapatkan keutamaan luar biasa karena diajak bicara tanpa penerjemah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah Jabir ini setelah meninggalnya Rasul menjadi mufti penduduk Madinah. Dan semua sahabat banyak yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu karena dia menjadi alim dari ulama sahabat. Satu di antara ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka boleh dia witir di awalnya, maksudnya setelah Isya. Tapi kalau dia merasa bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam itu disaksikan malaikat, dan itu afdal. Kalau bisa bangun, gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini kan Allah mudahkan dengan adanya alarm, dengan adanya handphone, gitu ya. Jadi tidak susah masang alarm di samping telinga, bangun. Kecuali memang tukang tidur, ya mungkin jarang bangun. Tapi yang jelas bahwa kenapa kemudian akhir malam itu baik, karena malam itu dibagi tiga. Ada sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Dan yang paling baik adalah di sepertiganya, karena di situ Allah turun dan para malaikat pun turun. Di situ Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang minta ampun aku ampun. Dan turunnya para malaikat itu membawa rahmat, dan dia disaksikan oleh para malaikat, artinya dekat dengan rahmat. Lah hadis ini bahwa waktu witir itu terbentang setelah Isya sampai terbitnya fajar shadiq yang kedua, artinya datangnya waktu subuh. Jadi panjang waktu witir itu ya, dari pada Isya sampai subuh kan panjang. Artinya bisa memilih, walaupun ada pilihan waktu yang terbaik adalah setelah sepertiga malam. Kemudian hadis berikutnya, sampai di sini selesailah pembahasan witir ya, tidak perlu diulang-ulang karena sering dijelaskan. Dan yang paling rakaat yang paling sedikit sholat witir 1 rakaat kan gitu ya. Artinya witir ini amalan yang paling ringan, tapi pahalanya paling besar dari seluruh sholat sunnah, karena dia seafdal-afdalnya sholat sunnah witir itu. 1 rakaat saja, kan hitungannya hitungan detik, ya, itu kan hitungan menit saja. Apalagi yang kalau dibaca ya surat-surat kul itu kan sebentar saja. Tapi walaupun demikian, tak jarang juga orang yang tidak tertarik dengan surat witir. Baik, kita masuk pada bab salat duha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma yasha Allah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah adalah ummul mukminin, istri Rasul ketiga setelah Khadijah dan Saudah, maka Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW yang ketiga. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Rasul yang perawan, semua istri Rasul janda. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri yang paling cerdas dari seluruh istri Nabi. Sampai Zuhri mengatakan kalau seluruh wanita Arab dikumpulkan, ditimbang kemampuan mereka dengan kemampuan Ummul Mukminin Aisyah, niscaya kecerdasan Aisyah meliputi seluruh wanita Arab. Yang cerdasnya. Dia yang paling paham tentang kehidupan keluarga Rasul di rumahnya. Jadi kalau sahabat bertanya, "Gimana sih Rasul itu ibadahnya di rumahnya, muamalahnya di rumahnya?" Maka Aisyah yang paling paham, sehingga
hadis-hadis tentang rumah tangga Rasul itu paling banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi memang Aisyah itu adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Maksud tujuan Amr bin As itu mudah-mudahan Rasul mengatakan kamu. Tetapi salah pula. Ketika ditanya, kata Nabi SAW, Aisyah. Kata Amr bin As, maksud saya dari kalangan laki-laki. Kata Rasul, abuha, bapaknya. Kemudian siapa lagi? Amr bin As masih mengharap Rasul menuju dirinya. Kata Nabi SAW, Umar. Kemudian siapa lagi? Kemudian disebut Utsman. Kemudian siapa lagi? Akhirnya bingung Amr bin As. Saya nomor berapa? Dari sini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang paling dicintai Nabi SAW. Tahu alasannya? Karena Jibril tidak pernah turun di kamar-kamar istri yang lainnya dan hanya turun di kamar Aisyah. Itu alasan kenapa Rasul suka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu juga termasuk sahabiah, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, yang banyak meriwayatkan hadis melebihi 1000 hadis sampai kepada kita. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam pasti mereka akan mencela dua orang pembawa hadis. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Karena paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau keduanya tercoreng, otomatis Islam roboh. Karena hampir semua bab dalam Islam itu banyak riwayat Abu Hurairah dan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Makanya jadi objek celaan untuk merobohkan Islam. Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan, Nabi SAW salat duha 4 rakaat dan beliau menambah yazidu ma yasha Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Salat duha itu nanti ada hadisnya. Ketika Nabi SAW salat duha itu dikatakan salatul awabin, kan gitu ya? Salatul awabin. Sebagaimana Rasul mengatakan, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin itu dilakukan ketika anak-anak unta tidak bisa duduk karena kepanasan kakinya sehingga berlarian, tidak tahan dengan padang pasir. Kenapa kemudian salat duha itu disebut salatul awabin? Salat awabin itu artinya salat orang yang kembali kepada Allah, salat orang yang bertobat. Ada beberapa alasan kenapa salat duha disebut salatul awabin, salatnya orang yang bertobat. Begini, ketika para ulama membahas surah wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan matahari. Tentu ketika Allah bersumpah dengan matahari, sumpah itu bukan sumpah biasa. Karena makhluk yang menjadikan sumpah itu harus ada keutamaan. Di antara hikmah apabila ibu-ibu kemudian melihat matahari terbit pada jam-jam terbitnya kemudian terbentang sampai siang, di antara hikmahnya adalah karena matahari itu mengingatkan tentang yaumul akhir, tentang adanya hari akhir. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumun kadara, dan ketika bintang-bintang dijatuhkan pada hari kiamat, matahari dan bulan tidak dijatuhkan dan tidak dihancurkan. Semua bintang dan galaksi dihancurkan kecuali matahari dan bulan, tidak dihancurkan. Diapakan? Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan itu. Kemudian Allah jadikan keduanya menjadi satu, kemudian diletakkan di atas kepala manusia pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jaraknya 1 mil. Jadi kalau kita melihat matahari itu, ingatlah bahwa nanti matahari itu akan didekatkan di atas kepala kita 1 mil. 1 mil itu dekat. Walaupun ada perawi hadis mengatakan bahwa mil itu, saya tidak tahu apakah alat untuk bercelak yang hanya ukuran 1 jengkal. Kalau itu yang dimaksud berarti kepala 1 jengkal di atas kepala, matahari 1 jengkal di atas kepala. Tapi kalau yang dimaksud mil itu adalah jarak, seperti ada kilo, ada mil, itu pun tetap dekat di atas kepala.
sehingga sangat membakar sekali. Makanya kalau lihat matahari, cobalah lihat bahwa nanti matahari ini akan didekatkan. Padahal matahari itu, jarak matahari dari bumi ke matahari saja, kita tidak tahu jaraknya dengan kecepatan cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahim, sangat sayang dengan hambanya, sehingga matahari itu betul-betul diletakkan di posisinya. Padahal besarnya matahari itu 1,2 juta lebih dengan bumi itu. Artinya kalau matahari itu dekat dengan bumi, terbakarlah bumi, karena bumi ini kecil, ya. Kemudian kalau seandainya matahari dijauhkan dari bumi, tentu bumi akan beku. Bukan hanya air beku, darah pun kita akan beku. Makanya rahasia kehidupan manusia itu ada pada matahari. Tapi Allah letakkan matahari itu di porosnya. Nah, kalau seandainya kita melihat matahari itu, harusnya ingat bahwa matahari akan dekatkan. Gimana rasanya? Di dunia saja kita sudah merasakan kalau matahari di atas kepala itu luar biasa itu panasnya. Sampai-sampai orang harus berlindung di kamar. Di kamar pun masih panas, sampai berlindung di atas AC. Lah, kita diingatkan dengan hari akhir dengan adanya matahari. Yang kedua juga, ketika merasakan panasnya matahari pun kita diingatkan dengan jahannam. Makanya kenapa Rasul mengatakan abridu bis salat fa inna harra syamsi min faihi jahannam. Kata Rasulullah SAW, dinginkan kalau panas terik di waktu zuhur, karena panas teriknya di waktu zuhur itu termasuk nafasnya jahannam. Jadi ada dua solat yang boleh diakhirkan. Pertama isya, yang kedua solat zuhur. Akhirkan, biar jangan sampai panas dulu. Dari sini menunjukkan bahwa panasnya matahari itu diingatkan akan panasnya api neraka gitu. Karena panasnya matahari juga di siang hari itu diingatkan akan nafas jahannam. Apalagi Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang munafik dalam perang Tabuk, ketika orang munafik kemudian datang kepada para sahabat, menggombosi sahabat. Ngapain kita perang? Ini kan musim panas. Belum perang kita sudah capek dan kelelahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada orang-orang munafik, kul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakan ya Muhammad kepada mereka, api neraka lebih panas dibandingkan api dunia, kalau mereka paham. Jadi panasnya saja juga mengingatkan kepada akhirat. Mataharinya mengingatkan kepada padang mahsyar, dan panasnya mengingatkan kita akan akhirat, akan neraka. Sehingga karena hikmah di antara melihat matahari itu seperti itu, makanya kenapa ketika seseorang kemudian melaksanakan duha, karena duha itu kan ditentukan dengan adanya matahari. Sebab adanya duha karena adanya matahari kan. Ketika matahari terbit meninggi satu tombak, berarti datang waktu duha. Artinya sebab duha itu karena matahari. Walaupun bukan menjadi sebuah patokan kalau tidak ada matahari tidak ada duha, bukan begitu. Maksudnya penyebab awal adanya sholat duha itu karena matahari. Tapi bukan berarti kalau matahari tidak terbit tidak ada sholat duha, tetap sholat duha ada, walaupun matahari tidak terbit. Cuman penyebab awalnya adalah matahari. Karena dalilnya adalah ketika Dajjal keluar nanti satu hari itu bagikan 1 tahun. Ketika 1 hari bagikan 1 tahun, sahabat bertanya, bagaimana sholat kami wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kira-kirakan saja. Kira-kirakan saja. Atau tanya kepada daerah yang normal waktunya. Udah duhur belum? Udah, ya sudah sholat. Dan itu ya tidak harus kemudian mencocoki dengan matahari di atas kepala baru datang duhur, atau bayangan 2 kali lipat baru datang asar, atau ketika tenggelam baru sholat maghrib. Enggak begitu. Cuman penyebab duha itu memang awalnya dari matahari. Jadi dari sinilah kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa salatul awabina, bahwa salatnya duha itu disebut awabin karena orang-orang di siang hari apabila melihat matahari dan panasnya itu mengingatkan diri kepada akhirat, sehingga timbul rasa takut, gitu maksudnya. Ketika timbul rasa takut karena matahari dan panasnya mengingatkan tentang padang mahsyar dan kiamat, maka dia pun bergerak untuk bertobat. Makanya duha itu disebut awabin, sholatnya orang yang bertobat. Paham ya maksudnya? Maka disebut awabin. Kemudian hikmah yang kedua juga, karena waktu duha itu adalah waktu harakatun nas fi a'mali, waktu bergeraknya manusia untuk bekerja, untuk mengejar dunia. Di mana
Orang yang di sawah sibuk dengan sawahnya, orang yang di ladang sibuk dengan ladangnya, orang yang di kebun sibuk dengan kebunnya, orang di kantor sibuk dengan pekerjaannya, orang yang di pasar juga sama, orang yang di jalan juga hiruk pikuk luar biasa gitu ya. Ketika kesibukan manusia mengejar dunia, kemudian Anda keluar dari kesibukan dunia menuju Allah dan akhirat, menunjukkan bahwa Anda termasuk awabin, orang yang bertobat. Maka sholat disebut awabin. Sholat duha itu disebut sholatnya orang yang bertobat. Itu alasan kenapa sholat duha dianjurkan oleh syariat. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi SAW sholat duha 4 rakaat dan terkadang menambah sesuai dengan kehendak Allah. Ada khilaf para ulama. Berapa sih paling banyak rakaat sholat duha itu? Dalam mazhab Malikiyah dan Hambaliyah, Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa paling banyak sholat duha itu 8 rakaat dan tidak boleh ditambah dari 8 rakaat. Sama dengan sholat malam, 8 rakaat, 3-nya witir jadi 11. Maka sholat duha itu paling banyak 8 rakaat. Hadisnya adalah ketika Nabi SAW dalam hadis Ummu Hani ketika membebaskan Fathu Makkah, maka Nabi SAW ketika itu langsung sholat 8 rakaat. Walaupun jadi khilaf, apa maksudnya Rasul sholat 8 rakaat? Ada ulama yang mengatakan itu sholat fath, sholat kemenangan perang. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu sholat duha. Sehingga dari sholat duhanya Rasul ketika Fathu Makkah 8 rakaat, ulama Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan paling banyak sholat duha itu 8 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Tetapi dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahkan lebih daripada 8 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Karena ada hadis yang mengatakan, nanti akan disebutkan riwayatnya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan satu istana di surga. Kan itu ya? Barang siapa yang sholat 12 rakaat duha, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia istana emas di surga. Sehingga dari hadis ini mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa paling banyak itu 12 rakaat. Walaupun ada yang mencela bahwa riwayat ini lemah, nanti akan ada pembahasan. Kemudian hadis berikutnya, walahu, masih dari Aisyah radhiyallahu anha juga, annaha su'ilah, bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya. Jadi karena Aisyah itu kan wanita cerdas, jadi sepeninggal Rasul itu banyak sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak mengapa seorang laki-laki bertanya kepada wanita kalau pertanyaannya soal agama. Kalau memang laki-laki tidak ada yang bisa menjawab dan hanya wanita yang bisa menjawab, maka mengapa tidak salah datang kepada wanita bertanya. Seperti ini para sahabat kan tanya sama Aisyah. Karena Aisyah itu memang alimah, seorang wanita yang alim gitu, dari kondisi keluarga Nabi SAW. Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering salat duha? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu mengatakan la, tidak, illa an yaji'a min maghibi, kecuali datang safar. Rasul tidak pernah salat duha kecuali kalau datang safar dia baru duha, gitu maksudnya. Dari hadis ini seolah-olah apa? Rasul jarang salat duha. Karena kan Rasul lebih banyak mungkin dibandingkan safar kan. Seolah-olah hadis ini Rasul tuh jarang duha kecuali kalau datang safar aja. Ini pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dalam hadis berikutnya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattun subhatadh duha wa inna la usabbihuha. Kata Aisyah, memang aku tidak pernah melihat Rasul salat duha, tetapi kata Aisyah, aku sendiri tidak pernah meninggalkannya. Jadi memang Rasul tidak pernah, jarang melaksanakan duha, tapi Aisyah mengatakan kalau aku tidak, aku laksanakan duha terus. Maka dari hadis ini, kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan duha, didawamkan, diterus-teruskan? Ada yang mengatakan alasannya karena Nabi SAW itu karena sibuk. Rasul kan pemegang pemerintah, sementara pagi itu harus ke kantor, mungkin bahasa kitanya ya, harus melayani umat, sibuk dengan tahakum orang yang minta fatwa dan bekerja dan begitu seterusnya.
Sehingga Rasul tidak sempat untuk sholat duha. Atau alasan yang kedua, kenapa Rasul tidak didawamkan duhanya? Karena takut diwajibkan kepada umatnya, dan manusia tidak bisa melaksanakan. Kalau sampai Rasul tidak pernah meninggalkan duha, kemudian diwajibkan kepada umatnya, jangan lagi duha, subuh dia nggak bangun, ini duha pula 8 rakaat gitu ya, apalagi ada yang berpendapat 12 rakaat, nggak akan ada orang kerja karena sibuk dengan duha, karena dikhawatirkan diwajibkan. Dan ini termasuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Tapi Aisyah radhiyallahu mengatakan kalau aku melaksanakannya. Makanya, tapi dalam riwayat yang lain Nabi SAW, ini kan versi Aisyah. Versi Aisyah maksudnya Rasul kalau berada di rumah Aisyah itu Rasul tidak pernah melaksanakan duha, versi Aisyah. Karena ini kan cerita di rumah. Lah bagaimana di luar rumah? Apa Aisyah ngintil di belakang Rasul kemana-mana? Kan tidak. Justru di luar rumah ada wasiat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasul pernah berwasiat kepada keduanya agar jangan meninggalkan duha. Jadi satu sisi Nabi SAW tidak melaksanakan karena memang hal-hal yang sudah saya jelaskan. Sisi lain di luar rumah justru Rasul menganjurkan Abu Hurairah dan Abu Darda untuk jangan meninggalkan duha. Dan itu sholatul awwabi, sholatnya orang-orang yang bertobat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Kalau saya pernah mendengar salah satu fatwa masyayikh, maka sebaiknya duha itu tidak didawamkan tetapi sekali-kali ditinggalkan. Ya, jadi kadang sholat, kadang enggak gitu maksudnya. Hari ini sholat, besok tidak, besoknya sholat, besoknya tidak gitu ya. Jadi tidak dianjurkan setiap hari sholat duha. Kadang-kadang ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa duha itu tidak wajib gitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis berikutnya an Zaid bin Arqam. Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, salatul awabina hina tarmadul fisal. Yang tadi saya jelaskan, salatul awabi maksudnya salat orang-orang yang kembali, salat duha, ketika anak-anak unta tidak berani duduk karena kepanasan sehingga berlarian. Dan itu sekitar jam 10 sampai jam 12 lah. Itu panas-panasnya ya, 10, 11, 12 itu 2 jam di akhir sholat duha. Itulah waktu yang paling afdal untuk melaksanakan duha. Sama lah sholat malam juga, habis isya boleh, tetapi kan di akhir lebih baik. Sholat duha juga boleh di awal, habis matahari terbit meninggi setumpuk boleh duha, tapi yang paling baik di akhir, karena itu panas teriknya matahari, di mana Nabi SAW mengatakan sholatul awwabina hina tarmadu al-fisal. Wallahu a'lam. Kemudian di berikutnya wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha thintai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa Sahihah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dan Anas adalah pembantu Rasul. Dia adalah membantu Rasul 9 tahun sampai wafatnya Nabi. Sehingga Anas pun salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, melebihi 1000 hadis, karena dia tidak pernah lepas dari Nabi, satu rumah dengan Nabi. Namanya anak-anak, 10 tahun sudah ditimpan ibunya kepada Rasul, sampai ketika Rasul SAW meninggal dunia, betul-betul 9 tahun dia resap semua pengajaran Rasul. Sehingga wajar kalau Anas bin Malik juga banyak riwayatnya kepada kita, sampai kepada kita baik di rumahnya, karena juga tinggal di rumah Nabi, ataupun ketika safar. Karena Anas tidak pernah meninggalkan Nabi, namanya pembantu, di bawah-bawah gitu. Juga wajar kalau Anas itu banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat yang luar biasa. Ingat pernah ketika saya jelaskan kepada ibu tentang perang Tustar. Anas ini kalau diingatkan dengan Tustar menangis. Ya. Dan perang Tustar itu adalah perang ketika Umar mengutus utusan untuk membebaskan Baitul Maqdis dan menggempur Persia. Di antara kota di Persia itu ada namanya kota Tustar. Itu lama ditaklukkan oleh sahabat Nabi. Termasuk yang ikut penaklukan itu adalah Anas bin Malik. Lama, setahun lebih. Bentengnya tidak roboh-roboh.
sehingga hampir kalah sahabat. Karena namanya pengepungan itu kan harus perlu modal, minimalnya bekal makanan harus ada. Kalau habis bekal makanan, ulang kalah mereka. Tetapi dengan kesabaran sahabat, akhirnya benteng Tustar pun kemudian roboh tepat di waktu subuh. Di waktu subuh, pas orang azan. Sehingga sahabat tidak mungkin sholat dulu, kan ini kesempatan. Masa nunggu sholat dulu kan, udah ngepungnya setahun lebih. Ketika ada kesempatan kemudian benteng roboh, ya semua masuk. Sampai akhirnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari waktu subuh sampai terbit matahari, Tustar takluk ke tangan kaum muslim. Bayangkan saja ya, ngepungnya setahun setengah, naklukannya 3 jam saja. Luar biasa. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an menangis apabila diingatkan dengan Tustar. Bukan soal kemenangan, bukan, tapi soal Anas bin Malik melaksanakan subuh di luar waktu. Dan waktunya setelah terbit matahari baru subuh. Padahal sebenarnya dalam konteks seperti ini tidak mengapa, karena Rasul pun pernah sholat asar di luar waktunya. Ketika perang Khandaq, Rasul pernah sholat di luar waktu, sholat asar di sholat maghrib, karena menjaga parit gitu kan. Artinya ada contohnya dari Nabi. Tapi bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaksanakan subuh itu di awal waktu dan berjamaah bagi sahabat itu luar biasa. Karena kemenangan umat Islam itu marbutun bi sholatil fajr. Teringat, terkait dengan sholat fajar. Bahkan seorang jenderal Israel sana, Yahudi pernah mengatakan kalau seandainya subuhnya kaum muslimin sebanyak Jumatnya yang sholat maksudnya, tentu mereka akan mengalahkan kami orang-orang Yahudi. Itu pengakuan Yahudi. Kalau seandainya sholat subuhnya kaum muslimin sebanyak Jumatnya, maka kami pasti dikalahkan. Itu orang Yahudi juga memahami bahwa kekuatan Islam itu ada pada sholat. Ya, karena panggilan sholat sendiri adalah mari kita menang. Hayya 'alal falah. Mari kita menang. Masa diajak menang gak mau? Ya kan? Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasul bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Hadis ini keluar dari Muslim. Tapi hadis ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah, tetapi kemudian dikuatkan dengan syawahidnya. Ada riwayat-riwayat yang lain yang mungkin menguatkan. Di antaranya adalah man shalla duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin wa man shalla thintai asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat maka tidak akan dicatat orang yang lalai, dan barang siapa yang sholat 12 rakaat maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Nah, hadis yang ini sahih, ya, semua rawinya thiqah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Makanya dari sini kata pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. Kemudian hadis yang terakhir dari pembahasan sholat duha, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah SAW baiti fa shalla duha 8 rakaat. Rasul masuk ke rumahku pada giliranku, kemudian Rasul sholat duha 8 rakaat. Dari sini pendapat Malikiyah dan Hambali mengatakan bahwa paling banyak sholat duha 8 rakaat. Ini terserah mengambil mana dalil yang kuat. Wallahu a'lam. Sampai di sini pembahasan Bulughul Maram. Insyaallah kita masuk pada bab baru, bab salatul jamaah wal imamah, dan kita buat tanya jawab dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kita kan sholat subuh di masjid, terus kita bersih sampai waktu subuh, terus setelah subuh itu langsung kita sholat ulang apa ya? Habis syuruk langsung syuruk dulu. Iya, Syuruk dulu habis itu duha. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk. Syuruk itu kan masuk duha. Makanya ada yang mengatakan syuruk itu duha yang diawalkan. Tetapi ada yang mengatakan tidak, syuruk sendiri duha sendiri. Dan itu yang benar. Habis sholat syuruk, ibu langsung duha nggak apa-apa. Atau ibu cicil duhanya. Syuruk 2 rakaat, nanti lagi siang lagi. Yang penting jangan habis waktunya, nggak apa-apa. Tapi dari segi keutamaan waktu, ibu belum mendapatkan afdal waktu. Karena seafdal waktu ketika
anak unta berlarian ya jam 10 jam 11 itu seafdal-afdalnya waktu duha. Tapi kalau mau duha di awal ya nggak apa-apa, mungkin siangnya sibuk daripada tidak melaksanakannya, gimana ya? Mungkin melaksanakannya. Wallahu a'lam. Tadi ayah Jabir tadi sampaikan beliau ayah Jabir berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Itu apa bagaimana ceritanya Ustaz? Yang kedua, kalau pernah Anda membaca kalau doa setelah duha itu Allahumma sholli wa sallim ala innaka antal tawwabur rahim, apakah itu doanya tadi Ustaz baca setelah salat duha dan juga tadi siapa yang salat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan untuk surga. Nah, apakah dalam satu hari kita salat duha itu satu ketemu 12 rakaat, apakah akan dibangunkan rumah surga atau setiap hari 12 rakaat? Ya, alhamdulillah. Tentang Allah mengajak bicara dengan Abdullah ibn Haram tanpa penerjemah. Artinya, saat Abdullah ibn Haram, ayahandanya Jabir bin Abdullah meninggal di perang Uhud dan dia orang yang pertama meninggal sebelum para syuhada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat semangat jihadnya Abdullah bin Haram sebenarnya. Dia sudah tua, sakit. Tapi dia ingin jihad. Sebenarnya Abdullah bin Haram itu kalau dalam Islam itu ada rukhsah untuk tidak ikut jihad. Tapi karena semangat jihadnya kuat, terpaksalah dia diterima oleh Nabi. Makanya karena melihat kesungguhan itulah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan fadilah keutamaan. Saat meninggalnya Allah datang kepada Abdullah bin Haram, kemudian berfirman, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hamba, minta. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, saya tidak minta apapun ya Rabb kecuali kau hidupkan aku kembali agar aku bisa perang dan bisa mati syahid kedua kalinya. Allah mengatakan tidak mungkin, perang mati tidak hidup lagi, minta yang lain aja. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya sudah kalau begitu sampaikan saja kepada Jabir putraku dan semua putri-putriku dan semua sahabat bahwa aku ini mendapatkan posisi di samping. Maka permintaan Allah kabulkan dengan diturunkan ayat wala yahsabanna alladziina qutilu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang mati syahid itu mati, tidak, mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Turun ayat ini untuk peristiwa Abdullah ibn Haram. Makanya ketika Jabir menangis karena kematian ayahnya Abdullah bin Haram, Allah menghibur Jabir dan mengatakan, ya Jabir, tabki awla tabki, fa innallaha qad kallama abaka kifahan bila turjuman. Wahai Jabir, menangis atau tidak menangis, Allah sudah mengajak bicara ayahmu tanpa penerjemah. Itu satu. Yang kedua, doa tadi, ya memang doanya seperti itu. Karena sholatul awwabin, sholatnya orang bertobat, maka banyak-banyaklah doa dengan lafaz tobat. Tidak mesti doa yang tadi, doa yang lain yang umum. Yang penting intinya adalah minta ampun di duha itu. Karena itu waktu di mana kita disuruh bertobat. Kemudian yang nomor 3 tentang orang yang membaca atau orang yang melaksanakan 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Ya setiap hari kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat ya satu istana dibangun. Tapi kalau kurang ya nggak akan dibangun kan itu ya, karena kan syaratnya harus 12. Ya Rasul mengatakan 12 rakaat. Harus 12 rakaat baru dibangunkan satu istana di surga. Ya kalau kurang ya dapat pahala yang lain. Ya tidak mungkin juga dibangunkan pondasinya saja kan. Ini kan masalah surga ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, di masyarakat umum kita sering mendengar bahwa sholat duha ini berkaitan dengan rezeki. Padahal yang baru berproses dari bahwa sholat duha itu kembali dan semua. Karena itu yang kedua, apa amalan yang ingin kita lakukan itu yang ingin menjalankan sesuai sunnah. Karena itu tentu bahwa sholat duha itu disunahkan itu untuk melaksanakan paling banyak 8 rakaat. Bagaimana dengan sholat tarawih? Tarawih kan Rasulullah juga melaksanakan 8 rakaat dan 3 wilayah gitu kan. Masyarakat umum banyak yang berkembang bahwa sholat tarawih itu ada yang 21 rakaat. Iya. Ya alhamdulillah.
Oh, jadi buyar apa tadi pertanyaan? Silaturahmi berkaitan dengan rezeki. Rezeki ya. Ya alhamdulillah. Ya kenapa sholat duha itu ada memang hadisnya tapi lemah tentang masalah sholat duha itu sebab dimudahkan rezeki. Tapi secara umum sholat duha itu memang bisa memudahkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rezeki itu karena dosa yang dilakukannya. Innallaha la yahrumur rizqa bi dzambin yusibuh. Allah haramkan rezeki itu karena dosa yang dilakukannya. Ketika dia bertobat, maka Allah berikan rezekinya. Tapi yang jelas bahwa lakukanlah sholat duha itu karena Allah. Soal nanti rezeki itu menyusul, insya Allah Allah tidak mungkin membiarkan hambanya tidak diberikan rezeki. Dan Allah itu pasti akan berikan rezeki dan tidak akan salah sasaran. Kemudian tentang masalah sholat tarawih. Adapun yang berdalil dengan sholat tarawih itu jumlahnya 21 rakaat, itu berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Dia melaksanakan di zaman Umar. Itu sunnahnya sahabat. Tapi angka yang dipilih Rasul itu 11. Ingat, Rasul tidak memerintahkan 11 rakaat. Rasul diceritakan oleh Aisyah. Jadi bentuknya habar bukan perintah. Dan Rasul suka mengambil angka 11. Sementara sahabat ini di zaman Umar bin Ka'ab ini 21 rakaat kan, atau 23 rakaat. Itu sunnahnya sahabat. Dan sebenarnya sholat malam itu tidak difokuskan dengan 11 atau 23 rakaat, tidak. Tanpa batas. Karena Rasul mengatakan sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat sampai capek. Mau berapa pun tidak apa-apa. Tapi syaratnya 2 rakaat, begitu maksudnya. Tapi angka yang dipilih Rasul itu yang 11 supaya umatnya itu tidak terlampau memberatkan. 11 saja sudah berat bagi kita. So mau ditambah lagi. Tapi kalau 23 rakaat tidak masalah, itu amalan sahabat tadi. Sehingga ini masalah seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Cuman kadang-kadang karena kejahilan orang, dia ketika jadi makmum di salat yang 23 di 11 rakaat dia keluar. Bukan di 11 rakaat keluar, di 8 rakaat dia keluar witir sendiri. Ya kan? Ya kalau memang imamnya 23 rakaat ikut sajalah, kenapa masalahnya? Kita mengikuti amalan sahabat. Cuma kadang-kadang karena tidak paham dan tidak sampai ilmunya selalu disalahkan. Yang 23 pula nyalakan yang 11, yang 11 pula nyalakan 23. Akhirnya salah menyalahkan. Jadi tidak, dua-duanya benar. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebuah hadis yang masyhur tentang sholat duha. Yang mereka ini kurang paham mereka. Setiap pagi persendian kita ini ada 360 persendian, dan setiap sendinya itu harus bersedekah. Setiap tahunnya adalah sedekah, setiap tahunnya sedekah. Kasihnya gitu lah saya bisa paham. Jadi yang menanyakan, jika kita telah ini misalnya kita udah sholat duha nih, jadi aku nggak usah bersedekah tadi karena aku udah sholat duha gitu. Apa boleh seperti itu? Nah, atau aku sengaja biar tambah lagi awalnya relasinya seperti itu. Iya, maksudnya begini Bu, yang 2 rakaat sholat duha itu bisa sebanding dengan 360 persediaan yang bersedekah itu. Ya maksudnya dari segi pahala. Dari segi pahala. Sama dengan pahala haji. Bagi orang yang sholat subuh kemudian tidak beranjak, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, dia pahalanya sama dengan apa enggak perlu haji? Enak kali, hajilah. Itu kan perbandingan pahala, bukan menggugurkan ibadah haji. Sekarang nih, kita sudah 2 rakaat duha, ada tetangga yang mau mati dan mau ditolong. Nah, saya kan sudah sholat duha, apa itu ditolong? Bukan maksudnya, ini hanya perbandingan pahala. Perbandingan pahala bahwa orang yang 2 rakaat duha itu pahalanya sama dengan orang yang 360 persendian bersedekah, maka cukup dengan 2 rakaat duha gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,